Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qablahu qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla alladzi an'ama alaina fi hadzal sabah nastati an nusalli salata subh jama'atan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah salah satu dari tanda alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur nabda minal yakin fil qalb wa nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi rizki, Maha pengatur, Maha pemilik dari alam semesta. Kemudian syukur ditambah dengan apa? Dengan an-nitqu bil lisan, ucapan dengan lisan kita alhamdulillah wa syukrulillah, wal a'mal bil janan, dan diimplementasikan, dibuktikan dengan amal anggota badan kita, yaitu dengan amal-amal kebaikan. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taufik yang berbahagia, kemudian syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian sebelumnya ada salat qabliyah subuh yang merupakan khairu minad dunya wa ma fihinna, ya, yang lebih baik dari dunia dan seisinya, salat qabliyah subuh. Kemudian juga hari ini kita juga diberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa atau mampu ya duduk sejenak di masjid ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan setetes ilmu. Kita sharing bersama terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di antara kita. Wa in tanazatum fi syai'in, apabila kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah wa ilar rasul, dan kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Ai farudduhu ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah. Hadirin yang berbahagia, maka ayat ini memberikan perintah kepada kita sebagai orang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maknanya dalam ayat yang lainnya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya Allah Subhanahu wa taala ridho Islam sebagai din, Islam sebagai agama kita bersama. Hadirin yang berbahagia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, orang yang Islam, yang istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Ketundukan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian Islam yang kita yakini sebagai din, sebagai agama yang ya'lu wala yu'la alai, yang mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari Islam, dan juga karakter dari Islam, ciri dari Islam itu adalah apa? Syamil wal mutakamil, lengkap dan sempurna. Sehingga kemudian salah satu dari kesempurnaan Islam itu adalah apa? Mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita sedang tidur. Jamaah yang berbahagia, kita pahami bersama, ketika kita bangun tidur ada syariahnya. Ketika akan tidur ada syariahnya, membaca doa dan zikir-zikir tertentu. Bahkan ketika kita sedang tidur kemudian mengalami mimpi buruk, maka kemudian apa? Kita bangun disunahkan untuk apa? Untuk meludah ke sebelah kiri dan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maknanya apa? Maknanya adalah Islam itu berarti betul-betul sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Politik, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan. Di sana ada unsur apa? Ubudiyah, ada unsur syariah, ada unsur muamalah. Maka hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taufik rahimakumullah, kita menyadari bagaimana Islam kemudian mengajarkan kepada kita cara untuk menjalani kehidupan kita. Tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur. Termasuk masalah-masalah yang sifatnya seolah-olah itu adalah apa? Keduniaan. I'mal lidunyaka. Ya, beramalah di dunia kalian. Ya, di dunia kita ini apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita bangun tadi ya, kemudian ya bersih-bersih, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat berjamaah. Itu adalah salah satu dari mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari, mengharapkan kehidupan akhirat. Tapi kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kita di dunia. Artinya apa? Berarti selain kita itu adalah tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga wala tansa nasibana minad dunya. Kita diperintahkan untuk apa? Mencari harta. Untuk apa? Melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi wasilah, menjadi perbekalan untuk akhirat kita. Maka hadirin berbahagia, kemudian Islam juga mengatur bagaimana kita itu apa? Melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan. Salah satu dari aktivitas yang penting, yang itu juga terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, terkait dengan syariah, aturan Islam itu adalah dalam apa? Mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, ya, setelah kita diperintahkan untuk apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Diperintahkan untuk sholat apa? Jumat. Tapi kemudian apa? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah kita sholat Jumat, maka kemudian apa? Diperintahkan kita itu untuk apa? Untuk mencari karunia, untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti prakteknya, kalau kita setelah sholat subuh selesai, kemudian berzikir pagi dan petang, setelah itu apa? Mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa dari asatidah biasanya bukan mencari rizki, tetapi apa? Menjemput rizki. Kenapa? Karena rizki itu sudah jelas, sudah ada. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallah rizqaha. Ya, tidaklah binatang melata yang ada di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rizkinya. Demikian juga kita sebagai manusia. Maka kaitannya dengan bagaimana kita mencari karunia, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullahi azza wa jalla, dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian itu mengonsumsi, memakan, menggunakan amwalakum, harta kalian, bainakum, dan juga harta di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Ibnu Abbas rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, al batil fi hadhil ayah bima'na as-sariqah wa kullu uqud al batilat. Jadi bil batil pada ayat ini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan, mengonsumsi, menggunakan harta kalian, harta orang lain dengan cara batil, yaitu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mencuri, korupsi,
ya hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat Islam, merampok dan lain sebagainya, mengambil harta orang lain ya dengan cara yang batil, yang dengan cara yang tidak sesuai dengan apa? Syariat Islam. Termasuk juga sebenarnya tadi ayat awalnya adalah apa? Amwalakum, harta kita. Berarti bisa nggak? Iya, ketika kita menggunakan harta kita sendiri, tetapi dengan cara-cara yang tidak disesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka masuk ke dalam larangan ini. Berarti kita menggunakan harta kita untuk apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya, di luar sana banyak sekali orang menggunakan untuk apa? Yang paling populer adalah judi online. Atau mungkin membeli barang-barang yang apa? Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu masuk dengan apa? Larangan dari ayat ini. Kelanjutannya jamaah yang berbahagia menarik sekali. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang ada unsur dasarnya adalah apa? Antarodin, saling ridho. Nah, kemudian ayat yang berikutnya adalah apa? Lanjutannya wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri-diri kalian, jangan membunuh diri kalian sendiri. Kita bisa eksplor jamaah yang berbahagia dari ayat ini. Dikuatkan An-Nisa 29 ini oleh surat Al-Baqarah 186 188. Ayatnya sama, bedanya adalah di belakangnya. Kalau di An-Nisa 29 itu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum wa la taqtulu anfusakum. Kalau di surat Al-Baqarah langsung la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Jadi konteks dari Al-Baqarah ini adalah kita tidak boleh mengonsumsi harta kita, harta orang lain dengan cara batil, atau kita ingin memakan, mengonsumsi, menggunakan, memiliki harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian kita mengajukan kepada hakim ya untuk mengklaim bahwasanya harta ini adalah harta milik kita. Wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Ini banyak terjadi jamaah yang berbahagia. Bagaimana orang-orang yang ingin menguasai harta orang lain tapi dengan cara yang batil, ya mengambil mungkin sertifikatnya, akad jual belinya, atau mungkin sampai ke pengadilan untuk menguasai harta milik orang lain. Kemudian yang menarik tadi adalah wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian itu memakan atau jangan kalian itu apa? Membunuh diri-diri kalian sendiri. Ini sebenarnya topik pada subuh kali ini. Ya, saya diberikan amanah sebagai pengganti dari Ustadz Maizar untuk membicarakan tentang bagaimana agar umat ini bisa mandiri secara ekonomi. Tentu saja mandiri secara ekonomi itu diawali dengan bagaimana tadi ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a ad-dunya lil akhirah. Bagaimana sebenarnya kita itu sebagai seorang muslim tadi sudah jelas bahwasanya kita itu harus mencari akhirat pasti. Ya, tapi jangan lupa urusan dunia juga. Ya, kenapa? Ni'mal malus salih li'abdi salih. Sebaik-baik harta itu adalah apa? Harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk apa? Amal kebaikan. Ya, digunakan untuk membangun masjid, untuk apa? Perawatannya, membangun berbagai fasilitas yang mendukung kepada dakwah ilallahi azza wa jalla. Konteks wala taqtulu anfusakum, kalau kita analisis lebih mendalam, kita periksa, maka kaitannya dengan apa? Tidak boleh mengonsumsi harta kita dan harta orang lain dengan cara yang batil, dan juga menghidupkan dari ekonomi umat ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana sebenarnya
mencari dari karunia Allah Subhanahu wa taala pasti. Ya, dasarnya apa tadi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-kafah berarti apa? Seluruh aktivitas kita itu harus didasarkan kepada Islam, termasuk dalam mencari rizki, dalam bekerja, dalam usaha, dalam berdagang, dalam berniaga. Mestinya semuanya itu didasarkan kepada apa? Mendapatkan, menginginkan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita menyaksikan sekarang bahwa semangat untuk menghidupkan ekonomi syariah, semangat menghidupkan perbankan syariah, mungkin ada asuransi syariah, ada saham syariah, ada obligasi syariah, ada koperasi syariah, sampai ada hotel syariah, ada rumah sakit syariah. Semuanya adalah semangat dari umat Islam untuk bagaimana mengamalkan Islam. Misalnya ketika di pasar, Rasul SAW pernah bersabda bahwasanya apa? Salah satu dari tempat yang paling buruk itu adalah apa? Adalah pasar. Kenapa? Karena di pasar itu apa? Banyak di sana apa? Sumpah yang palsu, kata-kata yang dusta, kurangnya timbangan yang dikurangi, kecurangan, an-najas, at-tadlis, kemudian ar-riba banyak terjadi. Tapi kemudian bukan berarti kita meninggalkan pasar. Justru bagaimana kita membawa Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat Islam itu dalam kehidupan kita. Kita bawa ke keluarga kita syariah itu, kita laksanakan di kantor-kantor kita, di pekerjaan kita, di pasar kita, di berbagai tempat yang itu menjadi rahmatan lil alamin. Maka jamaah yang berbahagia, berarti kita sebagai seorang muslim, isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya itu muslim. Salah satu dari karakter muslim itu tadi adalah apa? Masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, melaksanakan seluruh syariat Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, kemasyarakatan. Terkait dengan bagaimana agar umat ini bisa mandiri, tentu saja diawali dengan diri kita. Bagaimana mungkin kita akan ridho, kita akan ikhlas ketika kita membeli suatu barang yang kita butuhkan di suatu tempat